الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الصلاة جامعة. الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri ingkang dipun mulyakaken dening Allah. Sumangga wonten ing enjing ingkang mulya lan berbahagia menika kita mboten kesupen tansah bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang tasih paring dumateng kita sedaya nafas-nafas kehidupan, sehingga dinten menika kita saged kempal wonten ing halaman menika saperlu nindakaken salat Idul Fitri. Salat Idul Fitri kalian kumandang takbir merupakan bagian saking kesyukuran kita sebagai tiang-tiang Islam sak sampunipun kita nindakaken siam wonten ing sasi Ramadan. Allah Subhanahu wa taala dawuh ing Al-Qur'an, wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kalian menyempurnakan bilangan Ramadan sampai genap, sampai penuh. Dan kemudian hendaklah kalian mengumandangkan takbir atas apa yang telah diberikan Allah kepada kamu, dan agar kamu sekalian bersyukur. Kaum muslimin jamaah salat Id rahimakumullah, kesyukuran yang paling utama adalah karena Allah telah memberikan kita kesempatan untuk bisa menikmati ibadah di bulan Ramadan. 1 bulan penuh kita menjalani sebuah proses perjuangan melatih kesabaran, perjuangan melatih ketaatan, perjuangan melatih ketahanan diri untuk mencegah dari hal-hal yang mungkar dan tidak baik. Semua ini tentu saja membutuhkan energi, membutuhkan pikiran, dan membutuhkan kesabaran. Dan kita sudah melaluinya sampai paripurna. Dengan adanya gerhana matahari kemarin siang, itu artinya bulan puasa sudah selesai, dan selebihnya kita memasuki bulan yang baru, yakni bulan Syawal. Kemudian pada bulan Syawal ini, apa yang menjadi harapan dan doa kita? Doa yang biasanya disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat setelah menjalani puasa di hari Idul Fitri adalah tidak lain, taqabbalallahu minna wa minka, taqabbalallahu minna wa minkum, yang artinya adalah mudah-mudahan Allah mengabulkan amal ibadah kita selama bulan Ramadan. Kenapa kita harus berdoa seperti ini? Ya, kita selalu punya harapan ketika kita memasuki Ramadan, bahkan ketika sebelum masuk Ramadan, sebagian kita mungkin berharap, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berilah kami keberkahan di bulan Sya'ban dan Rajab, dan jadikanlah sampai kita di bulan Ramadan. Bulan yang perlu diharapkan oleh banyak umat Islam, karena memang Ramadan adalah bulan penuh berkah, penuh ampunan. Dan pertanyaannya, ketika Ramadan sudah selesai, sudahkah Ramadan memberikan banyak manfaat kepada kita? Sudahkah diri kita mengalami peningkatan dengan latihan-latihan di bulan Ramadan? Ini sebuah pertanyaan penting, karena pada sebuah hadis Rasulullah juga bersabda, Raghima anfu rajulin. Raghima itu artinya gruwung,
gruwung irunge wong. Ini untuk menggambarkan kenistaan, untuk menggambarkan kerugian. Siapa dia? Adrakahu Ramadan. Dia menangi Ramadan. Dia sempat menikmati Ramadan. Fansalakha. Tapi kemudian Ramadan itu berakhir. Falam yughfar lahu. Tetapi dia tidak diampuni dosa-dosanya. Dia masih bergelimang dosa. Artinya Ramadan tidak berbekas sama sekali. Ramadan tidak memiliki efek sama sekali. Dan kita tidak ingin termasuk golongan orang-orang yang merugi seperti yang disinggung oleh Rasulullah. Sehingga doa kita apa? Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan seluruh jerih payah kita dengan puasa, dengan sholat tarawih, dengan tadarus Al-Quran, dengan iktikaf kita, semuanya itu pada akhirnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita kemudian menambahi doa pada Idul Fitri dengan tambahan minal aidin wal faizin. Apa artinya doa ini? Minal aidin adalah semoga kita termasuk orang-orang yang kembali. Kembali kemana? Kembali ke kampung? Kembali ke, maksudnya di sini adalah kembali ke fitrah kesucian kita. Kita tahu bahwa ketika kita lahir, kita tidak membawa apa-apa, tidak membawa dosa. Hati kita bersih, diri kita suci dari dosa. Tapi ketika kita berkembang menjadi remaja, menjadi dewasa, kenapa setiap hari kita cenderung menambah dosa? Memang kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu mesti bersalah. Kita tidak ada yang tidak berdosa. Kita tidak ada yang tidak bersalah. Pasti pernah berdosa, pasti pernah bersalah. Tetapi wa khairul khata'ina at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang mau bertobat. Maka dengan proses ibadah dan amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan, mudah-mudahan itu bisa menghapus seluruh dosa kita dan kita kembali menjadi manusia yang suci, bersih dari dosa seperti saat kita lahir dahulu. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, wal faizin minal aidin wal faizin. Apa artinya faizin? Kalau saya di rumah saya, faizin itu dulu teman sekelas saya. Juga ada tetangga saya sekarang namanya faizin. Tapi apa faizin dalam doa ini? Faza yafuzu fauzan fahuwa faiz. Arti pertama adalah beruntung. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung di hari Idul Fitri ini. Kenapa harapan kita menjadi orang yang beruntung? Ya, beruntung karena pertama, amal-amalan ibadah kita diterima oleh Allah, sehingga kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, harapan kita mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah, sehingga kita menjadi orang yang bahagia karena doa kita dikabulkan. Mungkin yang selama ini jujur dalam kesusahan, kemudian berdoa untuk diberi kemudahan Allah, mudah-mudahan dengan begitu Allah akan memberikan kemudahan. Dan yang punya kebutuhan-kebutuhan dan kemudian didoakan pada hari-hari Ramadan yang penuh ijabah, itu akan dikabulkan oleh Allah. Sehingga mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung dengan diijabahinya doa-doa kita. Juga mudah-mudahan kita beruntung dengan dihapusnya dosa-dosa kita oleh Allah, sehingga kita menjadi suci kembali. Dan juga kita menjadi beruntung jika kita kemudian dihindarkan dari siksa api neraka. Saya kira tidak ada keberuntungan yang luar biasa kecuali jika kita dihindarkan dari siksa api neraka. Dalam surat Al-Quran, dalam firman Allah dikatakan, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Maka barang siapa yang dijauhkan dari siksa api neraka dan kemudian dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Maka mudah-mudahan dengan Ramadan ini kita termasuk orang-orang yang beruntung. Faizin arti yang lain adalah menang, orang-orang yang menang. Kenapa kita kemudian berdoa menjadi orang-orang yang menang? Apakah kita habis bertempur? Apakah kita habis berperang? Sesungguhnya ya. Siapa musuh kita?
bukan orang-orang kafir, bukan siapa-siapa, tetapi musuh kita adalah musuh terbesar di dalam diri kita, yaitu hawa nafsu kita. Ada musuh kita yang namanya setan yang gaib, dan ada lagi musuh yang senantiasa bersemayam di dalam kita, yaitu hawa nafsu. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam manusia mereka dalam kondisi, dalam situasi, dalam bentuk yang sangat sempurna, fi ahsani taqwim. Selain raga, Allah juga melengkapi kita dengan 3 unsur yang bersifat non-fisik, dan semuanya memiliki kekuatan dahsyat. Yang pertama, Allah melengkapi manusia dengan akal pikiran. Biasanya orang ketika menyebut akal itu ada di sini, sehingga kalau di sini kemudian dikatakan begini, itu berarti adalah stres atau tidak berakal. Akal tugasnya adalah sebuah kekuatan yang memberikan kemampuan manusia untuk memahami, mencerna, memikirkan, dan menentukan apakah sesuatu itu benar atau salah. 1 kali 2 sama dengan 2, betul atau salah? Betul. Kalau 1 kali 2 menjadi 1, salah atau betul? Salah. Kalau 2 ditambah 1 menjadi 3, betul atau salah? Betul. Kalau 1 ditambah 2 menjadi 12, betul atau salah? Terus saya anak kula niku sing TK, leres 1 ditambah 2 ya 12. Logikanya benar, tapi logika anak-anak. Angka 1 ditambah jejelaken angka 2, dadine pinten? 12. Mboten salah. Terus ya leres, tapi logika yang berbeda-beda, logika tertentu betul, tapi menurut logika yang lain adalah salah. Tapi itu adalah akal pikiran. Asal logis dan masuk akal dibenarkan. Itulah tugas akal. Manusia saged damel napa-napa niku ngerti akal. Damel saged mobil, damel saged damel mobil, saged damel sepeda, saged damel HP, niku keranten akal. Saged damel bangunan mewah ini manusia keranten akal itu. Jajal digengken pedus bangun kados ngoten saged napa mboten? Nggih mboten saged. Loh, manuk enten manuk niku sing saged damel sarang sing sae, manusia mboten saged. Berarti manuk luwih pinter karo manusia. Nggih. Tapi jawabannya mengatakan manuk itu gawe sarang sing apik itu zaman Nabi Adam sampai zaman saiki yo ngono-ngono kuwi. Ora mundak-mundak apike. Tapi manusia damel sesuatu itu ana mundake. Biyen rumahnya omah gedhek, jadi omah tembok, jadi omah kaca, jadi omah wesi. Itu meningkat. Manusia kalah kalian iwak itu bisa meluyur. Serasa nganggo apa-apa, mlebu nyemplung banyu, meluyur enak. Manusia saged mboten? Nggih saged meluyur, tapi nggih mboten kados napa? Kados iwak. Tapi manusia kalian akalipun saged damel kapal selam. Meluyur tenggene laut sampai suwi. Akal pikiranipun. Terus Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan satu kelebihan yang membedakan manusia dari makhluk yang lain, akal pikiran. Ini kekuatan pertama. Yang kedua, Allah juga membekali manusia dengan kekuatan yang lain. Namanya adalah hati nurani. Hati nurani itu biasanya ngelus begini. Hati ya di sini. Kalau sakit ya, sakitnya tuh di sini ya. Hati ya. Hati ini apa tugasnya? Hati adalah sebuah kekuatan di dalam diri manusia yang bisa menimbang sesuatu itu baik atau tidak baik, baik atau buruk, pantas atau orang pantas. Niku hati. Sehingga masalah baik dan buruk itu yang menimbang biasanya, meskipun bisa dibantu oleh akal, adalah hati nurani. Maka inilah sesuatu yang penting hati ini. Karena dengan hati itulah akan muncul akhlak mulia. Dengan hati akan muncul ketakwaan. Dan disitulah yang harus senantiasa kita perbaiki. Orang sepintar apapun dengan akalnya, tapi kalau hatinya rusak, maka tidak akan berguna. Di Jakarta, di kota-kota besar, banyak orang pintar, tapi korupsinya juga luar biasa.
Apakah mereka orang baik? Tidak baik. Apanya yang rusak? Mula-mula adalah hatinya yang rusak. Nah, maka hati inilah letaknya ketakwaan. Kita setiap hari adalah membina atau dibina oleh Allah melalui ibadah-ibadah untuk membentuk hati kita. Di dalam hadis disebutkan, ala inna fil jasadi mudghah. Di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Idza salahat sairul jasad. Jika segumpal daging tadi itu bagus, maka seluruh tubuhnya akan bagus, ucapannya bagus, tindakannya bagus. Wa idza fasadat sairul jasad. Tapi jika rusak, maka seluruh tubuhnya akan rusak, ucapannya kotor, perbuatannya kotor, jahat dan sebagainya. Ala wahyal qalb, itu adalah hati, bukan otak tapi hati. Itu yang penting, yang kedua. Dan ternyata hati itu jauh lebih penting daripada otak tadi. Yang ketiga, kekuatan yang diberikan Allah pada manusia adalah ini kekuatan dahsyat juga, yang namanya hawa nafsu. Hawa nafsu itu isinya adalah apa? Kekuatan yang mendorong manusia untuk mencapai keinginan-keinginan tertentu. Bisa keinginan baik, bisa keinginan buruk. Orang ingin kaya, kemudian bekerja keras, itu karena ada keinginan. Orang ingin punya rumah, orang ingin berprestasi, orang ingin punya istri cantik, yang putih ingin punya suami tampan. Itu semuanya adalah hawa. Hawa itu keinginan-keinginan. Ini bisa positif, bisa negatif, tergantung siapa yang mengendalikan. Kalau hawa nafsu bisa dikendalikan oleh hati nurani dan akal pikiran sehat, maka akan menjadi baik. Tetapi kalau hawa nafsu justru menguasai akal pikiran, mematikan hati nurani, maka sosoknya adalah setan. Nah, manusia akan menjadi setan. Nah, inilah hawa nafsu, itulah yang selama bulan Ramadan coba untuk kita kendalikan. Maka sering dikatakan ini musuh besar adalah hawa nafsu. Maka kemenangan kita di hari ini yaitu kalau kita mampu menaklukkan hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita taklukkan. Sehingga ada sebuah pepatah, manusia itu kalau akan merugi jika yang menjadi panglima dalam hidupnya adalah hawa nafsunya. Tapi kalau yang menjadi panglima adalah akal pikiran, akal sehat dan hati nurani, maka dia orang yang beruntung dan selamat. Maka mudah-mudahan di hari yang fitri ini kita termasuk orang-orang yang faizin, yang menang atas hawa nafsu kita. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, Al-Qayyis, siapakah orang yang berakal? Siapakah orang yang cerdas itu? Dikatakan Al-Qayyisu man dana nafsahu wa'am alima ba'dal maut. Orang yang berakal, orang yang cerdas adalah orang yang mampu menaklukkan hawa nafsunya dan senantiasa berusaha dan berbuat untuk kepentingan setelah matinya. Yang kita lakukan ini untuk kepentingan dunia atau untuk akhirat? Kadang-kadang manusia hanya berpikir untuk dunianya. Setiap hari bekerja, mencari rezeki, mencari nafkah untuk dunianya, dan bahkan melupakan kepentingan akhiratnya. Bahkan untuk meraih dunia, melupakan hal-hal yang seharusnya penting untuk kepentingan akhirat. Karena ini meraih dunia, kemudian mencuri, mengambil hak orang lain. Karena ini meraih dunia, membuat zalim kepada orang lain. Ini karena hawa nafsu. Jadi ini orang yang tidak cerdas. Orang yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya dikatakan bukan orang yang cerdas. Orang yang cerdas itu yaitu orang yang menaklukkan, yang menundukkan hawa nafsunya dan senantiasa berpikir untuk apa setelah kematian. Setelah kematian tentu saja adalah amal-amal saleh. Inilah orang yang pandai, orang yang cerdas. Sebaliknya, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha. Sebaliknya, orang yang lemah, orang yang kalah adalah orang yang senantiasa menurutkan dirinya pada hawa nafsunya, wa tamanna 'alallahil amaniyah, dan mengharap rahmat Allah hanya angan-angan, karena dia tidak melakukan perbuatan yang konkret untuk meraih rahmat Allah. Dia hanya mimpi mendapat surga, tetapi perbuatan dan ucapannya tidak mengarah ke surga, tapi justru malah neraka. Maka
dia harapannya surga hanyalah angan-angan belaka. Maka inilah hal-hal yang perlu kita ingat sebagai orang-orang yang beriman, sehingga Ramadan yang kita lalui betul-betul menjadi Ramadan yang penuh berkah, yang betul-betul memberi manfaat kepada kita sekalian. Kula pindang mekaten ingkang saged kula sandhaken untuk mengakhiri khutbah menika monggo kita sami-sami itu matur-matur Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum wa billahi taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.